Oke kawan-kawan, jumpa lagi di video saya ini. Nah, setelah video pertama yang saya buatkan kemarin itu untuk geometri jalan raya ya, untuk part pertama. Nah, untuk video kali ini saya buatkan untuk part keduanya. Ini dia. Jadi ini dia. Setelah kita tadi pada video pertama sudah melakukan yaitu membuat layoutnya atau jalur dari A ke B nya yang tadi yang saya bilang tadi, lalu membuat gripnya pada kontur. Nah, setelah selesai, jadi untuk grip yang saya bilang tadi itu adalah di sini. Ini dia gripnya ya, antara grip ini. Jadi dari grip satu ke grip yang lainnya itu berjarak 5 cm, baik itu dari samping dan juga dari atas gitu. Nah, untuk layoutnya yang saya bilang tadi yaitu adalah dari titik A ini untuk perencanaan jalannya ke titik P1, titik P2, ini titik P2 nya ya, dan juga untuk ke titik B. Jadi ini layout ini adalah untuk membantu melakukan perencanaan jalannya. Jadi kita akan melakukan yaitu penghitungan. Kita akan melanjut perhitungan titik koordinat sudut dan jaraknya itu. Nah, untuk sudut dan jaraknya kita bisa menentukannya. Jadi teman-teman, saya membagikan video ini karena memang sudah diekstensi oleh dosen saya dan dianggap sudah bisa. Jadi saya akan bagikan kepada teman-teman supaya lebih mudah bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan sudut azimutnya. Jadi untuk perhitungan sudut azimutnya kita bisa peroleh yaitu sudut A ke P1 ya, sama dengan arc tangen dalam kurung X dari nilai titik dari X P1 nya dikurang X daripada titik A nya per Y daripada titik P1 nya dan juga dikurang Y daripada titik A nya. Nah, untuk inilah rumusnya untuk mencari yaitu sudut daripada A ke P1 nya. Nah, jadi sebelum itu kita akan mencari yaitu nilai daripada atau nilai daripada XY untuk sebuah kontur ini ya teman ya. Nah, pertama kita akan mencari yang namanya yaitu untuk mencari nilai daripada titik A nya, yaitu mencari nilai XY nya. Nah, mudah sekali temannya, kita bisa perhatikan dulu. Nah, ini dia teman. Untuk nilai A ya, untuk titik A ini kemarin itu ya, ini titik A, kita bisa buatkan dengan penggaris ya, segitiga. Teman-teman usahakan untuk mencari penggaris segitiganya. Jadi pas ya temannya dari grip 1 ke grip lain itu ada 5 cm. Nah, tadi kan kita mencari untuk nilai X nya dulu, bisa sih dari nilai Y nya, namun kita pertama mencari dari nilai X nya dulu. Nah, untuk nilai X nya berarti kita horizontal ya, mengarah ke kiri ya temannya, mengarah ke kiri. Kita bisa lihat dari sini 200, 250, 300, 350. Jadi kita mengarah ke kirinya. Nah, ini dia untuk daripada titik A nya. Nah, untuk nilai kita setelah kita buatkan seperti ini, kita bisa buatkan luruskan garis ya, penggaris kita ke sini ya. Nah, setelah kita dapatkan ini dari 300 ya, pada titik yang ini dia 300 yang atau ini 300. Nah, untuk kita hitung ke titik ini ya, titik A ini kita bisa hitung setiap centi itu adalah tambahnya 10 ya temannya. 310, 320. Nah, tambah lagi ke sini 325 dan sini dia ada di 328 ya temannya. Maka kita bisa buatkan untuk X-nya itu 328. Nah, sedangkan untuk Y-nya, untuk Y kan di ke bawah ya temannya. Untuk Y-nya dia ke bawah. Nah, jadi untuk Y-nya kita ke bawah. Tadi kita bisa lihat ya, untuk BM ini dia kan mana BM tadi? BM ini 0 ya. Untuk ke bawah kita bisa buatkan dari sini ke sini kan ini dia 0 ya. Jadi kita luruskan aja dari BM ini, lurus ke sini ke titik A ini. Jadi titik A ini berada dekat dengan titik 0-nya gitu. Titik 0 atau juga permulaan daripada jaraknya gitu. Jadi kita bisa buatkan seperti ini ya temannya, dari sini ke sini ya. Pas dia 5 cm juga ya temannya. Lalu kita buatkan lagi garis busur kita
atau garis segitiga supaya lebih lengkap ya. Kita bisa buatkan gini. Nah, karena dia 0 ya temannya, karena dia 0, dari sini kita bisa hitung 10, 20. Nah, tambah lagi di sini kita bisa, dia dapat yaitu 27 teman. Dia dapat 27. Jadi dari titik A ini, sorry ya teman kalau memang dia kurang jelas, namun teman-teman cara menghitungnya seperti ini temannya. Karena ini 0 ya. Jadi kita hitung dari sini 0 kan, tambah 1 cm berarti 10 ya temannya. 10, 20 tambah dari sini lurusnya 27 ya temannya. Nah, jadi untuk titik Y daripada A ini 27, sedangkan untuk titik X, untuk nilai X pada titik A ini 308. Bisa kita tuliskan di sini ya temannya. Untuk A tadi kan untuk X-nya, ini X-nya, dan juga untuk ini juga Y-nya ya temannya. Nah, kita bisa buat X-nya tadi 328, dia positif ya temannya, dan juga 27. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih Bang untuk nilai daripada XY di titik A itu positif? Karena kalau kita lihat ya dari BM ini ya, untuk titik A dia sudah di atas daripada titik BM ya, sudah di atasnya. Ini titik BM, dan untuk titik A dia sudah di atasnya gini ya temannya. Nah, setelah itu kita akan mencari yaitu jarak daripada nilai daripada XY pada titik P1-nya. Untuk P1 teman-teman bisa lihat di sini ya temannya, perpotongan dari A dan juga P2-nya. Jadi P1-nya ada di sini. Kita bisa cari untuk P1-nya dengan mudah dengan seperti ini. Kita pertama mencari nilai daripada X-nya, dia ke bawah berarti dia minus ya temannya. Untuk nilai Y-nya, maksud saya untuk nilai Y-nya kita bisa dapatkan di sini dengan seperti ini ya. Dari sini kan sini 5 ya, sini ada 5 cm. Lalu kita bisa buatkan untuk penggaris bantunya untuk menghitungnya. Tadi kan ini 50 ya, kita buatkan di sini garis bantunya 50. Untuk 50 dari sini ya, di sini 50 ya. Kita bisa buat garis bantunya 50, 60, dia di sini 67 teman. Dia di 67 untuk nilai Y-nya, Y pada titik P1-nya. Kita bisa tuliskan nanti 67 untuk titik Y-nya. Dan untuk titik X-nya gimana? Kita bisa hitung dari sini ya, ke arah kiri ya. Dari sini ke arah kiri saja, dari sini kita ambilkan. Nah, kita buatkan garis pembantunya. Garis bantunya seperti ini. Nah, ini dia teman. Dari sini kan 100 ya teman, atau dari sini 100, ini 100. Itu dari sini 110, 120, 130. Dia adanya 135 teman di sini ya, 135. Nah, untuk X-nya kita bisa buatkan X daripada pada titik P1-nya itu 135, dia minus ya temannya, minus 135, dari dan juga minus 67. Nah, setelah itu kita akan mencari yaitu nilai daripada XY pada titik P2-nya. Kita sambung ke titik yaitu P2-nya. P2 di sini temannya, perpotongan daripada titik P1-nya ya, yang ini, dan juga B-nya, garis B-nya atau layout pada titik B-nya. Jadi dia untuk P2 ada di sini temannya, perpotongannya ini. Nah, setelah itu kita akan mencarinya. Gimana sih cara mencarinya? Kita ambil penggaris kita lagi seperti percobaan yang tadi ya temannya. Kita ambil penggaris kita untuk penghitungannya. Tadi kan di sini ya untuk P2-nya, untuk nilai X-nya pada P2 kita bisa ambil di sini. Jadi kita ini mengarah ke kanan ya temannya, mengarah ke kanan. Jadi sini ini kan tadi 100, 150, 200, 250. Nah, jadi kita mengarah ke kanan teman. Untuk nilai X-nya, jadi di sini positif karena sudah di atas daripada nilai titik BM. Jadi titik BM yang aku bilang tadi dia ada di sini ya, titik BM. Jadi dia di atas daripada titik BM untuk P2-nya. Jadi kita bisa buatkan positif untuk itu nantinya. Kita lanjut. Nah, untuk perhitungan daripada titik X-nya ya temannya, dari sini pas 5 ya. Nah, kita tarik garisnya, buat garis pembantu. Nah, oke. Tadi ini 150 ya.
150, ini 150, dari sini 150 juga ya, 150, 160, 170, dan pas juga ini ada di 180 teman. Jadi kita bisa buat begini misalnya ya. Jadi kan 150 ya di sini. Ya di sini lah lurusan inilah pokoknya 150. Tambah 10, 160, 170, 180. Jadi untuk titik X ya, nilai X pada titik P2 nya itu adalah 180, dia positif. Nah untuk Y nya kita bisa cari ya temannya. Untuk Y dia ke bawah ya, dia nilai Y nya ke bawah. Nah oke. Nah nilai, kita lanjut untuk mencari nilai Y nya dari sini ke atas. Jadi di ke atas ya temannya, untuk nilainya kita buat ke atas ya. Tadi ini kan 50, ini 100, sedangkan untuk titik P2 nya itu ada di antara 50 dan 100. Jadi kita lanjut, kita mulai dari yang 50 ini temannya, yang dari 50 ini pas. Oke, kita buat perpotongan garis bantunya lagi seperti ini ya. Ya bentar, kita buat perpotongan garis bantunya lagi. Nah karena ini sudah 50 tambah 10 ya, tambah 10, 60, 70, 80. Oke, dia pas ada di 90. Jadi untuk Y daripada nilai daripada Y pada titik P2 nya itu adalah 90 teman. Dia ada 90. Kita bisa tuliskan langsung ya temannya. Untuk X nya tadi kan 180 ya, untuk nilai X daripada P2 nya itu kan 180, jadi ini positif, dan juga Y nya itu adalah 90. Nah lanjut ke titik B nya teman, kita akan mencari nilai XY pada titik B nya. Untuk nilai XY pada titik B nya kita bisa dapatkan dengan melakukan pengukuran lagi. Kita mulai pada titik X nya aja. Jadi kita akan mulai pada titik X nya. Kalau kita lihat ya temannya, ini untuk titik daripada B ini kan tepat berada pada gripnya ini. Berarti dari sini 350 ke sini dia 400. Jadi untuk X nya kita tidak usah melakukan pengukuran lagi karena untuk titik B tepat pada grip 400. Jadi nilai daripada X untuk titik B itu kita buat 400. Nah setelah itu kita akan mencari yaitu nilai Y pada titik B ini. Nilai Y nya gimana? Kita akan menghadap ke atas ya, dari 50 ini ke, jadi untuk titik B ini ya, untuk nilai Y nya kan berada pada antara 50 dan 100. Nah kita bisa cari, tadi ini kan 50 ke sini ya, dari sini kan 50 ya, dari sini 50 tambah sini 10, tambah 1 cm dia 10, 60, 70, 80, 90, dia ada di 93. Oke, dari 93. Jadi kita bisa tuliskan lagi, untuk X nya tadi kan dia ada 400, dan juga untuk Y nya itu adalah 93. Jadi dia positif teman. Oke, nah lanjut kita akan melakukan, setelah kita mendapatkan nilai XY daripada titik A, P1, P2, dan P dan B, kita memasukkan ke rumusnya teman untuk perhitungan pencarian sudut dan juga jaraknya gitu teman ya. Kita kembali lagi. Nah inilah dia untuk nilai daripada perhitungan sudut dan azimutnya, sambungan daripada pencarian nilai jari-jari minimumnya. Nah perhitungan sudut azimut, sudut A ke P1 nya artangeng nilai daripada nilai X daripada titik P1 dikurang nilai X daripada titik A per nilai Y daripada titik P1 dikurang nilai Y daripada titik A. Nah kita tinggal masukkan nilai X dari titik P1 nya tadi berapa. Ini dia nilai X daripada titik P1 itu min 135, kita tinggal masukkan ke sini, dan dikurang nilai X daripada titik A. Nilai X dari titik A kan 328, kita tinggal masukkan di sini per nilai Y daripada titik P1 nya. Nilai daripada titik P1 nya ini
nilainya daripada titik P1 ini min 67, di sini dia min 67 dikurang 27 atau nilainya daripada titik A. Nilainya daripada titik A dia ini temannya. Ya, dikurang 27. Lalu kita arc tangannya, ini hasilnya min 2,05319149. Nah, untuk nilai sudut daripada A ke P1 dia min 64 derajat, 01 derajat, 54,33 derajat. Karena ini minus kita tambahkan 180 derajat, jadi dia 116 derajat, 01 derajat, 54,33 derajat. Oke temannya. Dan untuk rumus pencarian tadi kan sudah kita mencari, yaitu sudut dari A ke P1. Seperti ini. Kita kan pertama mencari nilai sudut daripada A ke P1, P1-nya ini, lalu dari P1 ke P2, nilai sudutnya baru dari P2 ke B. Nah, sama dengan ini teman, nilai sudut daripada P1 ke P2-nya, ini dia. Nah, rumusnya seperti ini temannya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya aja, nilai X daripada P2-nya dikurang nilai X daripada P1-nya per nilai Y daripada P2-nya dikurang nilai Y daripada P1-nya. Tinggal masukkan seperti ini. Nah, karena hasilnya ini positif di sini teman, beda daripada ini negatif, jadi kita tidak perlu menambahkan 180 derajat ini. Jadi kita bisa melangsungkan saja ini gitu. Nah, lanjut untuk pencarian sudut daripada P2 ke B. Rumusnya seperti ini temannya. Supaya teman-teman bisa pausekan nanti menjadikan untuk melihat rumusnya. Tinggal masukkan nilai daripada nilai daripada koordinatnya ini temannya, lalu seperti ini. Sama kalau ini positif tidak perlu kita masukkan pertambahan itu 180 derajatnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjut ke perhitungan sudut tikungannya. Untuk perhitungan sudut tikungan atau delta, berarti ini jumlah keseluruhannya ya temannya. Delta satunya kita memasukkan nilai daripada sudut A ke P1 dikurang sudut P1 ke sudut ke P2. Nah, ini dia teman, 116 derajat ya, dikurang di sini. Ya, untuk pengurangan ini sama seperti pengurangan seperti biasa ya temannya. Nah, ini untuk delta satunya, untuk delta 2-nya ini rumusnya. Jadi teman-teman bisa menjadikan untuk melihatnya untuk lebih mengerti. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan jaraknya teman. Untuk perhitungan jaraknya kita bisa ambil jarak dari A ke P1 dulu dengan rumus yaitu dalam kurung X, nilai X dari, jadi kita memakai juga nilai atau titik koordinatnya untuk mencari jaraknya juga teman. Di sini ini rumusnya X daripada P1 dikurang XA pada titik A pangkat 2 kan ditambah nilai Y pada titik P1 dikurang nilai Y pada titik A di pangkat 2. Begitu tinggal masukkan nilainya, maka jarak AP1 dapat segini 234,07371 meter. Nah, lanjut ke untuk nilai jarak dari P1 dikurang P2 ya. Ini dia teman rumusnya ya. Ini teman-teman bisa langsung masukkan nilai titik koordinatnya. Nah, untuk lanjut untuk jarak daripada P2 ke B, rumusnya ini. Nanti teman-teman tinggal masukkan jarak atau titik koordinatnya. Nah, jadi untuk panjang jalan yang direncanakan dari A ke B itu adalah 806,05154. Jadi kita jumlahkan nanti untuk jarak keseluruhannya. Nah, dari jarak ini, dari jarak P1 ke P2 ditambah jarak P2 ke B ditambah lagi dengan ini teman, jaraknya ini ya. Jadi jarak daripada A ke P1 dapat hasilnya 806 ya. Dia dapat 806,05154 gitu. Nah, setelah itu kita bisa buatkan sketsanya ya, sketsa seperti biasa. Dimana untuk sketsa seperti biasa sih kita bisa buatkan seperti gambar layout tadi ya. Dari A, jarak dari A ke P1, ini P1-nya ibaratkan. Ini P1, jarak P1 ke P2. Nah, ini untuk P2-nya. Ini jarak dari P2 ke B, ini adalah titik B-nya. Nah, oke teman, nah untuk kali ini ya sudah selesai ya. Jadi untuk video kali ini sudah selesai untuk masalah perhitungan daripada titik koordinat dan sudut azimutnya. Jadi teman-teman bisa menjeda atau mengulang-ulang video ini supaya bisa lebih memahami dalam perhitungannya.
Buat teman-teman yang kurang mengerti, bisa nanti saya jelaskan melalui komentar. Teman-teman boleh berikan komentar apapun atau bertanya apapun tentang video ini, oke teman ya. Nah, sekian daripada video saya ini. Jikalau saya memang memiliki kesalahan dalam bertutur kata atau juga kurang berkenan dalam hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan untuk dukungannya saya mohon sekali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau berlangganan pada video saya ini. Terima kasih semuanya, bye-bye. Pada part ketiga nanti saya akan buatkan lagi dan lebih baik lagi. Oke.